이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Maria Gisela, April Rizky, Fitri Nur, Rasya Ananda, Enda Happy, dan Muhammad Agus akan menjelaskan tentang tenaga kerja. Pertama, apa itu pengertian dari tenaga kerja? Tenaga kerja yang dimaksud di sini definisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Selanjutnya, bagaimana dengan angkatan kerja dan kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan. Apa saja jenis-jenis tenaga kerja dan cara memecahkan masalah ketenaga kerjaan serta upaya peningkatan kualitas tenaga kerja? Jenis-jenis tenaga kerja. Apa aja sih jenis-jenis tenaga kerja itu? Jenis-jenis tenaga kerja itu dibagi menjadi dua, berdasarkan jenis pekerjaan dan berdasarkan sifatnya. Kalau berdasarkan jenis pekerjaan itu dibagi lagi menjadi tiga, tenaga kerja kantor, tenaga kerja lapangan, dan tenaga kerja pabrik. Kalau berdasarkan sifatnya, itu tuh dibagi lagi menjadi dua, tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Permasalahan dalam ketenaga kerjaan. Yang pertama itu ada kualitas pekerjaan yang relatif rendah. Yang kedua ada jumlah tenaga kerja yang banyak. Yang ketiga ada gaji pekerja yang rendah. Yang keempat persebaran tenaga kerja yang belum merata. Yang kelima pertumbuhan lapangan pekerjaan yang lebat. Memecahkan masalah mengenai tenaga kerja. 1. Mengadakan pelatihan kerja agar para calon tenaga kerja sudah memiliki ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja. Yang kedua, memperbanyak pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang ketiga, membuat kebijakan mengenai gaji pekerja Indonesia. Keempat, mengembangkan sektor usaha-usaha formal di kawasan terpencil. Yang kelima, ada usaha industri yang padat karya. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja itu ada tiga. Yang pertama, pelatihan tenaga kerja. Yang kedua, perbaiki gizi dan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas amal dan spiritual. Apa yang didapatkan tenaga kerja jika sudah bekerja? Jadi, yang didapatkan para tenaga kerja jika mereka sudah bekerja adalah upah. Upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya dibayar sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Selanjutnya yaitu ada sistem upah. Sistem upah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, sistem upah menurut waktu. Besarnya sistem upah bisa ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan. Yang kedua, sistem upah menurut kesatuan hasil. Sistem upah menurut kesatuan hasil ini pada umumnya digunakan pada perusahaan industri. Yang ketiga, sistem upah borongan. Sistem upah borongan muncul diberikan karena perusahaan tidak perlu menanggung risiko yang berkaitan dengan karyawan. Jenis-jenis upah. Yang pertama, upah berdasarkan satuan waktu. Dengan sistem upah ini, pekerja dibayar berdasarkan waktu kerja, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Yang kedua, upah berdasarkan satuan hasil. Pengusaha tidak membayar pekerjaan karyawan berdasarkan waktu kerja, melainkan kuantitas hasil pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan satuan hitung, misalnya per potong, per biji, per kilo, per lucin, per kodi, dan seterusnya. Yang ketiga, upah borongan. Sistem upah ketenaga kerjaan untuk pekerja borongan didasarkan pada volume pekerjaan tertentu yang disepakati oleh pemberi kerja dan pekerja di awal. Yang keempat, upah premi. Sistem upah premi yaitu disediakan upah tambahan atau premi bagi karyawan yang mampu bekerja lebih baik. Yang kelima, upah indeks. Sistem upah indeks merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan indeks biaya hidup. Dan yang keenam, upah berdasarkan skala. Sistem upah skala merupakan upah yang dibayar berdasarkan skala penjualan. Yang ketujuh, upah berdasarkan mitra usaha. Pembayaran upah dalam sistem mitra usaha ini sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Contohnya pegawai berprestasi dan diberi bonus berupa saham.
Yang kedelapan, sistem upah menurut banyaknya produksi atau produktivitas. Sistem upah ini diberikan sesuai dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi barang atau jasa. Sistem upah bonus, sistem upah bonus, sistem bonus merupakan suatu usaha untuk memperbaiki kelemahan dalam cara pembayaran upah. Dan yang terakhir, upah menurut prestasi. Upah ini merupakan upah yang diberikan sesuai dengan prestasi atau jumlah barang yang dapat dihasilkan oleh masing-masing pekerja. Kenapa sih orang yang tidak memiliki pekerjaan disebut pengangguran? Karena pengertian dari pengangguran adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak mencari pekerjaan. Menjadi 3, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan pengangguran musiman. Pengangguran terbuka adalah di mana seseorang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dengan berbagai alasan. Lalu ada pengangguran terselubung, yaitu seseorang yang bekerja dalam bidang tertentu tetapi bukan dalam keahliannya dan hanya karena ekonomi saja yang sedang mendesak. Yang terakhir ada pengangguran musiman, yaitu seseorang yang bekerja jika hanya ada tawaran pekerjaan saja. Yang keempat ada pengangguran setengah menganggur, yaitu seseorang yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang dan kategori apapun. Pengangguran terhadap perekonomian nasional dan cara mengatasi pengangguran. 1. Menurunkan kemakmuran masyarakat. 2. Pertumbuhan ekonomi jadi tidak stabil. 3. Pendapatan nasional real lebih rendah daripada pendapatan potensial. 4. Pendapatan masyarakat menurun. 5. Kegiatan perekonomian menurun. 6. Pendapatan nasional di sektor pajak kurang. 7. Daya beli masyarakat akan berkurang. 8. Pemerintah terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. 9. Menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. 10. Menurunnya tingkat perekonomian negara. Cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran friksional. 1. Meningkatkan informasi pasar kerja dengan mengembangkan sistem informasi kerja yang efektif dan mudah diakses bagi pencari kerja. 2. Meningkatkan keterampilan dan pendidikan dengan menawarkan program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 3. Merombak struktur industri dengan mendorong perusahaan untuk beralih ke sektor yang lebih berpotensi menciptakan lapangan kerja.